miskonsepsinya. Coba tebak, aku ada di mana nih? Ya, di salah satu pantai yang ada di Jogja. Udah sekali ya. Tapi bukan ini yang akan kita bahas, tapi lumayan berat. Maka apa sih? Berat itu apa sih? Saya nih, aku punya dua benda. Yang satu kertas, yang satu batu. Dua benda yang berbeda beratnya. Nah, aku jatuhkan dari ketinggian yang sama. Kira-kira teman-teman enggak sih benda mana yang akan jatuh lebih dulu? Ayo, yuk kita ikuti. Teman-teman, aku punya dua benda, yang satu ini daun dan yang satu ini batu. Misalnya nih, aku jatuhkan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang sama pula dan kecepatan yang sama yaitu 0, maka yang akan lebih jatuh, yang jatuh maksudnya yang mana coba? Apakah pendapat kalian itu sama dengan pendapatnya si Aristoteles? Kalau menurut pendapat Aristoteles nih, kalau dua benda yang berbeda masanya dijatuhkan dalam waktu yang sama, maka benda yang jatuh itu yang masanya lebih besar. Bagaimana menurut kalian? Penasaran bukan? Bagaimana kalau daunnya tadi aku ganti sama kertas? Pendapatnya masih sama nggak kira-kira? Terus ada satu lagi nih. Kalau kertas sama daun, ayo cepet yang mana? Gimana kalau nanti ini aku kertas, aku remes-remes sama batunya, apa masih sama? Buktikan yuk. Udah pada tahu kan jawabannya masing-masing menurut percobaan tadi? Pengen tahu penjelasannya? Begini teman-teman, kan kalau menurut pendapat Aristoteles itu benda yang jatuh atau dua benda yang jatuh dalam waktu yang sama dengan ketinggian yang sama pula dan kecepatan yang sama pula, tetapi masanya berbeda, maka yang akan jatuh duluan itu yang masanya lebih berat atau lebih besar. Padahal menurut percobaan kita tadi udah tahu sendiri kan, percobaan pertama kita tadi yaitu mengenai daun sama batu yang dijatuhkan dalam waktu yang sama itu, udah lihat sendiri kan bahwa yang lebih cepat yang batu sesuai dengan pendapat Aristoteles. Namun untuk daun bersama kertas
jatuhnya itu lebih cepat yang daun. Nah, kok bisa? Dan yang terakhir, kertas sama batu. Mirip kan sama yang daun dengan batu tadi, bedanya kertasnya tadi diremes-remes sampai kecilnya itu menyerupai batu. Nah, waktu kita jatuhkan tadi kan jatuhnya bersamaan. Kok bisa sih? Terus nggak sepadan dong dengan Aristoteles. Begini penjelasannya. Persamaan awalnya kan ini. H sama dengan V0 plus setengah GT. Dengan H itu ketinggiannya, V0 itu kecepatan awalnya, dan T itu waktunya, ditambah setengah G itu percepatan gravitasi, dan T itu waktunya. Saat V0 nya sama dengan 0 atau kecepatannya sama dengan 0, maka dapat kita tulis seperti ini. H sama dengan 0 plus setengah GT kuadrat. Dan jika setengahnya itu kita pindah ke ruas sini, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. 2H sama dengan G kali T kuadrat. Sehingga T kuadratnya seperti ini. 2H per G atau percepatan gravitasi. Jadi persamaan akhirnya seperti ini teman-teman. T sama dengan akar dari 2 kali ketinggian per percepatan gravitasi. Nah, udah bisa nangkep kan kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa benda yang bergerak secara vertikal ke bawah itu tidak dipengaruhi oleh massa. Terus kenapa yang percobaan pertama sama kedua tadi kayak itu sebenarnya bukan dipengaruhi oleh massanya teman-teman. Soalnya pada persamaan akhirnya itu seperti ini, nggak ada kan lambang yang menunjukkan massa di dalam persamaan ini. Yang dipengaruhi itu hanya ketinggian sama waktu menjatuhkan benda tersebut. Karena pada benda gerak jatuh vertikal ke bawah itu, ya, pada percobaan kita ini itu nggak bisa disebut dengan gerak jatuh bebas, karena gerak jatuh bebas itu hanya terjadi jika tidak ada gesekan udara. Nah, sedangkan pada percobaan kita tadi itu, gesekan udara itulah yang mempengaruhi jatuhnya benda tersebut. Coba kalau kita lakukan di luar angkasa sana, di ruang hampa, nggak ada udara, nggak ada angin, nggak ada sesuatu yang bergerak, maka akan jatuhnya kedua benda tersebut sama. Yang benar nih geraknya, gerak vertikal dipercepat atau gerak vertikal ke bawah. Gimana sama percobaan kita tadi? Udah pada ngerti bukan mengenai penjelasannya? Sehingga dapat kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa konsep dari gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke bawah itu sebenarnya sama, hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan waktu jatuhnya tersebut. Yang membedakan pada waktu percobaan kita dengan teori gerak jatuh bebas itu cuma ada satu, karena gesekan udara. Maka gesekan udara itulah yang menyebabkan jatuhnya itu seolah-olah benda yang berat itu lebih cepat dibandingkan benda yang ringan. Gimana sama penjelasannya? Bisa dimengerti bukan? Sampai jumpa kembali teman-teman. Nantikan ya acara selanjutnya Himalsika dalam episode Massa dan Berat.